Pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Semua jenis alat yang digunakan memudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana: tuas, bidang miring, katrol, roda berporos. Tuas. Tuas merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Tuas biasa kita gunakan ketika kita hendak menggeser suatu benda yang berat. 3 hal penting yang perlu diperhatikan: titik beban, titik tumpu, dan kuasa. Ada 3 golongan tuas: 1. Tuas golongan pertama, 2. Tuas golongan kedua, 3. Tuas golongan ketiga. Tuas golongan pertama, letak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Tuas golongan kedua, letak beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya, gerobak dorong. Tuas golongan ketiga, letak kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya, skop. Baiklah, pada praktikum kali ini saya akan memvideokan jenis tuas golongan pertama. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini akan kita masuki percobaan pertama pada tuas golongan pertama, di mana saya memiliki kertas first note sebagai titik tumpu. Lalu ada penggaris yang panjangnya 15 cm. Lalu ada botol lem yang beratnya 30 gram, diumpamakan sebagai beban, dan penghapus sebagai kuasa. Di sini agar seimbang, maka kita hitung jarak dari titik tumpu ke beban dan titik tumpu ke kuasa. Karena panjang penggarisnya 15 cm, maka saya letakkan di tengah-tengah ini adalah 7,5 cm. Mari kita hitung jarak dari titik tumpu ke kuasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Jadi, jarak titik tumpu ke kuasa adalah 6,5 cm. Mari kita ulangi jarak dari titik tumpu ke beban. 1, 2, 3, 4,5. Jadi, jarak titik tumpu ke beban adalah 4,5 cm. Lalu kita isi berat bebannya tadi 30 gram. Dan berat kuasanya adalah 20 gram. Dapat kita lihat ya, 2 buah beban dan kuasa yang memiliki berat masing-masing. Berat beban lebih besar ketimbang kuasa. Untuk menyeimbangkannya, maka otomatis jarak titik tumpu ke kuasa lebih panjang daripada jarak titik tumpu ke beban. Terima kasih. Kita masuki percobaan kedua, di mana saya memilih kuasa dan bebannya adalah kertas voice note yang sama-sama memiliki berat 10 gram dengan titik tumpu yakni adalah di tengah 7,5 cm karena panjang penggarisnya 15 cm. Kita bagi dua dan kita coba geser. Kita umpamakan dulu yang pink adalah sebagai titik beban dan yang kuning adalah sebagai titik kuasa. Kita geser ya. Ya, kita geser. Di sini kuasa, titik kuasa, dan di sini adalah beban. Yang warna pink beban, yang warna kuning adalah kuasa. Ketika panjang dari titik tumpu ke titik kuasa lebih panjang, maka kita untuk mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga kita keluarkan sedikit dan juga beban semakin ringan. Kita ubah posisinya ya. Ingat, voice note kuning sebagai lengan kuasa dan voice note
noting sebagai beban. Ketika panjang dari titik tumpu ke beban lebih panjang ketimbang titik tumpu ke kuasa, maka untuk mengangkat suatu beban semakin sedikit. Hal ini berarti tenaga kita keluarkan harus lebih banyak untuk mengangkat suatu beban karena jarak titik tumpu ke suatu beban panjang dari titik tumpu ke kuasa. Jadi kesimpulannya dari praktikum tuas ini adalah apabila lengan kuas lebih panjang dari lengan beban, maka keuntungan mekanik yang kita terima mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga kita keluarkan sedikit dan juga beban semakin ringan. Kebalikannya, apabila lengan beban lebih panjang dan lengan kuasa lebih pendek, maka untuk mengangkat suatu beban semakin dikit. Hal ini berarti tenaga kita keluarkan akan semakin banyak dan juga beban akan semakin berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.